Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Banyak pertanyaan terkait dengan saf salat ketika sudah diizinkan oleh pemerintah untuk salat di masjid. Apakah boleh dilakukan berjauhan? Dan juga terkait dengan jawaban kami ketika dahulu pemerintah melarang sholat di masjid demi mencegah tersebarnya wabah virus COVID-19 semakin luas dan menjaga jamaah masjid kaum muslimin agar tidak tertular. Maka jemaah sekalian, dahulu kami menjawab bahwa tidak boleh sholat di masjid secara berjamaah dengan shaf yang berjauhan 1 meter atau 2 meter. Akan tetapi itu jawaban kami dahulu sesuai dengan keadaan di saat itu. Kami menjawab seperti itu karena 3 alasan. Yang pertama, berdasarkan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatil lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Tegakkan saf-saf kalian dan ratakan atau luruskan di antara pundak-pundak kalian, dan tutuplah celah-celah dan bersikap lembutlah ke tangan saudara-saudara kalian, yaitu kalau diatur saf hendaklah tidak sulit, mudah. Wala tadharu furujatil lisyaitan, dan jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk dimasuki oleh setan. Dan barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya merapatkan saf. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Walaupun jumhur ulama dari 4 madhab berpendapat hukumnya sunnah. Akan tetapi dalil-dalil menunjukkan lebih tepat hukumnya adalah wajib. Dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Baik, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena adanya fatwa ulama besar di zaman ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah, ahli hadis kota Madinah, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Jadi kami tidak menjawab hanya dari diri kami sendiri, tetapi karena adanya fatwa dari Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, karena adanya larangan dari pemerintah untuk berkumpul-kumpul di masjid. Karena adanya larangan dari pemerintah untuk berkumpul di masjid agar tidak semakin tersebar penularan virus corona. Maka kami jawab waktu itu, hendaklah sholat di rumah daripada sholat di masjid dengan saf berjauhan, padahal pemerintah juga melarang, dan Rasulullah SAW atau syariat telah memberikan kepada kita uzur untuk sholat di rumah. Baik. Namun jamaah sekalian, kondisi perkembangan hari-hari ini mungkin berbeda, atau ke depan akan berbeda, yaitu pemerintah mengizinkan untuk sholat di masjid dengan syarat tetap
memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah tersebarnya virus corona. Di antaranya adalah dengan memberi jarak saf solat. Apakah 1 meter atau kurang lebih 2 meter. Maka kita katakan, insyaallah ta'ala, apabila pemerintah telah mengizinkan dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tidak mengapa kita sholat di masjid secara berjamaah walaupun dengan saf berjauhan. Kenapa jemaah sekalian? Karena juga telah ada fatwa para ulama besar di zaman ini. Termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ahli hadis kota Madinah, yang kita jadikan rujukan terhadap jawaban kemarin. Beliau juga telah meralat atau merubah fatwa beliau mengikuti pendapat para ulama kebanyakan. Para ulama besar kebanyakan berpendapat boleh, termasuk Lajnah Daimah dan juga Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau memberi keterangan yang sangat bagus bahwasannya sholat berjamaah itu adalah amalan yang sangat agung. Maka dalam kondisi kita perang, tetap diharuskan sholat berjamaah, walaupun bentuk sholatnya harus berubah. Ya, sebagaimana kita ketahui, ada perubahan bentuk sholat ketika kita sholat khauf, sholat dalam masa perang. Begitu pula orang yang masbuk, sholatnya pun akan berubah bentuknya mengikuti sholat imam. Ya, bahkan ada orang yang sholat maghrib bisa sampai 4 kali tasyahud karena dia terlambat. Dia masuk dalam sholat, imam sedang tasyahud awal, maka dia pun ikut tasyahud awal. Imam tasyahud akhir, dia pun ikut tasyahud akhir. Sampai di sini sudah 2. Kemudian dia menambah 2 rakaat, masuk ke rakaat yang kedua dia tasyahud awal. Kemudian dia rakaat terakhir, rakaat yang ketiga dia melakukan tasyahud akhir. Jadi 4 kali dia tasyahud. Berubah bentuk sholatnya. Dan itu tentu diizinkan dalam syariat. Kenapa? Karena keagungan sholat berjamaah. Jadi boleh shaf berjauhan dikiaskan dengan itu. Iya. Dan ini adalah fatwa para ulama besar di akhir-akhir ini, sehingga kami pun merujuk kepada pemahaman dan fatwa para ulama tersebut, karena itulah yang diperintahkan kepada kita di masa-masa seperti ini, atau di dalam berpendapat, kita tidak berdiri sendiri, melainkan harus selalu merujuk kepada para ulama. Jadi kesimpulannya, boleh kita menghadiri sholat berjamaah dengan syarat, pertama diizinkan oleh pemerintah, yang kedua mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar kita tidak tertimpa mudarat atau tidak menimpakan mudarat kepada orang lain. Dan apabila termasuk protokol kesehatan, shaf harus berjauhan 0,5 meter, 1 meter atau 2 meter, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena agungnya sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam.